Saran aku untuk kalian, untuk yang mau memulai YouTube channel, kalian mulai aja. Karena aku aja yang awalnya juga bingung, aku udah bertahun-tahun disuruh sama mamaku untuk bikin. Dan aku nyesel kenapa nggak bikin pas mama aku masih ada, kenapa baru bikin sekarang. Halo, balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku mau cerita tentang gimana caranya aku memulai channel YouTube aku di Jerman sini, upload video pertama kali. Jadi cerita awal aku bikin YouTube itu karena mami aku dari zaman dulu, aku kan udah tinggal di Jerman dari 2015 ya. Mami aku dari dulu kayak selalu bilang, kakak bikin vlog dong gitu di Jerman, kan pasti banyak yang suka gitu. Cuman aku selalu bilang kayak, buat apa Mi, aku nggak tahu mau ngebahas apa gitu, kontennya apa. Oktober tahun lalu mami aku meninggal dunia. Beberapa bulan lalu aku mikir kayak nggak ada salahnya juga gitu untuk memulai atau belajar sesuatu yang baru, yaitu ngedit video biar up to date juga gimana caranya bikin konten. Makanya aku memutuskan buat mulai bikin YouTube aku beberapa bulan lalu dan belajar video editing dan lain-lain. Sebenarnya ada nyeselnya juga kenapa baru bikin sekarang setelah mamiku nggak ada. Cuman ya lebih mending lah daripada nggak sama sekali dimulai. Aku anggap aja ini sebagai apresiasi aku kepada mami aku. Langkah-langkah untuk memulai YouTube sebagai pemula, aku nggak muluk-muluk, aku bikin pakai HP aja dulu karena sebenarnya kan aku awalnya ini cuma buat ngasih informasi untuk tukar pikiran, buat jadi kenangan. Jadi aku selalu pakai HP iPhone aku juga yang lama, yang iPhone Pro Max 12 ya. Tips aku selalu pakai kamera belakang dan jangan pakai kamera depan, karena aku udah sempet juga di awal-awal video aku pakai kamera depan dan hasilnya kurang begitu bagus. Tips yang kedua itu selalu lihat, mata kita selalu lihat ke kamera, jangan ngeliat ke layar HP. Terus lighting juga, karena di Jerman sini tuh gelap ya rata-rata, apalagi sekarang lagi winter, jadi gelapnya tuh cepet, jam 3 udah gelap. Dan kamar aku juga, walaupun aku buka jendelanya semua tetap gelap. Akhirnya aku terpaksa beli lighting, kayak ring light gitu. Aku beli di kayak toko Späti gitu, kayak apa ya, toko 24 jam lah. Aku beli di situ 12 euro aja. Yang penting ada tambahan cahaya lah itu biar videonya lebih bagus. Terus software untuk edit video aku pakainya juga yang gratisan, yaitu iMovie, karena aku udah ada MacBook Air. Aku pakai iMovie, itu gratis, dan pakai CapCut juga. Aku nggak pakai yang Pro, yang pakai yang biasa aja gitu. Biasanya aku cuma buat kayak subtitlenya itu aku pakai CapCut. Tapi kalau aku mau masukin stiker, aku mau masukin desain gitu, aku selalu pakai Canva. Nanti aku dari Canvas itu aku bikin yang kayak green screen, blue screen, terus aku masukin ke iMovie, terus baru aku yang green blue screen itu. Nah itu menurut aku lebih suka pakai iMovie dibanding CapCut, karena pas yang green blue screen itu dia lebih jelas gitu kepotongnya, nggak kelihatan masih greennya. Terus untuk musik aku pakainya Epidemic Sound, karena itu udah royalty free, jadi kita bisa pakai musik itu bebas. Dan aku juga belajar banget dari memilih musik ini. Banyak juga viewers yang ngasih aku rekomendasi kalau musik aku tuh kekencangan, jadi tolong kecilin musiknya gitu. Aku belajar banyak banget sih di awal-awal aku bikin YouTube channel ini. Pengaturan channel itu yang paling penting. Di awal kalian bikin channel, kalian jangan lupa selalu ganti general tentang kitanya di settingnya, yaitu currency, mata uang yang kita pakai, terus negara di mana kita tinggal, sama teksnya apa aja. Biasanya teksnya itu adalah niche-nya kalian. Kalian maunya orang-orang yang view video kalian tuh yang kayak gimana, nyari kata kuncinya gitu. Itu banyak banget yang suka lupa, dan itu saran aku juga gimana caranya YouTube video kita tuh dilihat sama orang-orang yang sesuai, yang butuh, yang suka sama konten
kita. Terus awal-awal juga jangan lupa buat banner di YouTube profile kita. Aku buat bannernya pakai Procreate, aku tulis sendiri namaku, terus habis itu aku masukin hasil dari Procreate ini ke Canva, terus aku tulis namaku bawahnya paling kecil, terus baru aku masukin ke YouTube banner. Jangan lupa juga bikin watermark kita. Nah, watermark ini biasanya kalau misalnya di YouTube video kita, dia ada di paling kanan bawah, dan itu kalau misalnya kita klik gitu, itu bisa langsung ke subscribe. Nah, itu juga salah satu hal yang penting di awal-awal kita bikin YouTube. Nah, terus untuk tips editing dan produksi video, aku juga awal-awal aku search semuanya di YouTube. Aku belajar gimana caranya ngedit video, karena aku bener-bener gak ada pengetahuan sama sekali soal ngedit video di iMovie. Kalau Canva aku punya pengetahuan gimana cara ngedit Canva, kayak untuk edit resume gitu, CV, itu aku bisa. Tapi untuk iMovie aku bener-bener gak bisa buat nge-cut video, masukin dari Canva ke iMovie-nya, green screen, blue screen, gimana cara masukin ke videonya. Pas nge-record juga kalian gak usah takut salah, karena ujung-ujungnya juga kita pasti bakal bisa diedit juga gitu pas lagi editing videonya, bisa di-cut, bisa di-apa gitu kalau kita kebanyakan atau mikir atau nyari informasi. Jadi nggak usah takut, kita apa adanya aja, natural, mau ngomong apa, ada salah-salah ngomong juga bisa diedit. Dan untuk thumbnail dan judul, aku thumbnailnya itu aku juga bikinnya di Canva, karena di Canva tuh udah enak banget, ada template khusus, misalnya YouTube thumbnail, ada YouTube intro, ada YouTube outro, ada bikin banner, YouTube banner, ada watermark juga kayaknya aku bikinnya di Canva gitu. Semuanya tuh udah ada di Canva, makanya aku pakai Canva, dan bikinnya gampang juga pakai Canva. Rintangan dan pelajaran yang aku dapat dari aku awal-awal bikin YouTube ini, sebenarnya kalau ide konten tuh aku banyak banget, cuman aku masih agak kurang bagus di masalah produksi sih menurut aku. Kayak contohnya, yaitu banyak juga viewers yang bilang kalau misalnya suara aku nggak kedengeran atau musiknya terlalu besar gitu, tolong musiknya dikecilin atau cari musik yang lebih halus gitu, biar aku ngomongnya apa itu lebih jelas didengar. Itu aku dapat banyak banget pelajaran dari viewers. Makasih semuanya udah kasih rekomendasi untuk biar aku bisa lebih bagus lagi. Terus ya itu aku juga belajar gimana caranya untuk mata aku tuh ngeliatnya ke kamera bukan ke layar. Terus aku juga belajar yang tadi aku bilang, ngeliatnya jangan pakai front mirror, jangan pakai front kamera tapi pakai back kamera biar resolusinya lebih bagus. Ya aku mending kalian jalanin aja, karena proses belajar yang kita jalanin itu adalah seiring berjalannya proses membuat video itu gitu. Jadi jangan kebanyakan mikir di sebelum bikin YouTube channelnya, tapi seiring berjalannya kalian bikin video, dari video pertama, kedua, ketiga, itu bakal kalian lebih banyak belajar. Kalian juga cari-cari informasi, bikin timestamps kayak gitu-gitu. Dari aku, mulailah dari hal yang kalian punya dulu gitu, dari alat yang kalian punya. Gak usah langsung beli yang mahal-mahal kameranya. Mungkin kalau misalnya nanti itu YouTube-nya udah mulai agak kelihatan sukses, baru kalian bisa beli, kecuali kalau emang kalian punya banyak duit ya. Mulailah dari yang apa yang kalian punya dulu gitu, karena kan itu untuk kayak buat tes ombak gimana cara produksi YouTube-nya, bikin videonya. Itu kan kalian masih ngeraba-raba ya, jadi ya pakai alat yang sederhana. Karena HP pun kayak HP-HP zaman sekarang tuh kameranya juga udah bagus gitu, jadi ya gunain aja yang itu dulu. Dan konsistensi juga lebih penting daripada harus sempurna, karena aku juga banyak video aku yang kayak entah salah ngomong, entah salah nyebut berapa harganya, salah nulis apa, itu aku banyak juga kesalahan, kayak suara aku nggak kedengeran. Ya kita belajar dari situ, nggak masalah. Hal-hal yang kecil kayak gitu, sepele, itu lebih penting apa isi pesan yang kalian pengen sampein di video kalian. Untuk 10 video pertama kalian nggak usah peduliin apa isinya, pokoknya kalian upload aja yang kalian suka. Punya experience atau paham
tentang hal itu. Jangan terlalu perfeksionis juga, jadi ya itu yang tadi balik lagi, kalau ada salah-salah apa sedikit ya, namanya juga manusia, maklumin aja gitu. Nggak usah takut dijudge sama viewers atau netizen. Terus jangan takut juga buat eksperimen, contohnya kalian mau bikin video tentang apa atau gaya videonya kayak gimana, itu nggak usah takut. Kalian eksperimen aja sampai kalian nemu enaknya tuh gimana gitu, cocoknya tuh gaya video yang kayak gimana. Jadi saran aku untuk kalian, untuk yang mau memulai YouTube channel, kalian mulai aja. Karena aku aja yang awalnya juga bingung, aku udah bertahun-tahun disuruh sama mamaku untuk bikin, dan aku nyesel kenapa nggak bikin pas mama aku masih ada, kenapa baru bikin sekarang. Dan makasih juga aku ucapin buat kalian yang udah subscribe, like, dan komen di channel aku. Ini benar-benar berarti banget, karena YouTube channel ini aku benar-benar persembahin buat mami aku, Sri Laksmi Widyarini binti Sri Praptojati. Aku cuma berharap pasti mami kalau misalnya tahu, mami pasti seneng. Dan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, juga like, sama kalian bisa share video ini buat yang punya temen pengen mulai YouTube tapi masih galau. Ya mudah-mudahan konten-konten YouTube aku bermanfaat buat kalian. Makasih yang udah nonton, dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Thank you, dadah!